Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha ibu hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, tetap sehat dan semangat ya. Iya, bagaimana ketua kelas? Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua. Iya, alhamdulillah ya. Untuk anak-anak ibu semua duduk yang rapi dan jangan ada lagi yang berbicara ya. Kita mau memulai pelajaran. Materi kali ini tentang menyayangi anak yatim yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'un. Materi pembelajarannya membaca Quran Surat Al-Ma'un, mengartikan Quran Surah Al-Ma'un, pesan pokok Quran Surah Al-Ma'un, menulis Quran Surah Al-Ma'un, dan menghafal Quran Surat Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un adalah surah yang ke-107 di dalam Al-Quran. Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Dinamakan surah Makkiyah. Ya, karena diturunkan di Mekah maka dinamakan dengan surah Makkiyah. Anak-anak ibu semuanya, mari sama-sama kita membaca Quran Surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Arti dari Quran Surah Al-Ma'un. Coba bacakan Irwan Hamdi arti surah Al-Ma'un ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi kadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Ya. Ayat pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Di sini Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu, akan tetapi Allah bertanya sebagai pancingan untuk kita, untuk menjelaskan kepada kita semua atau kita semua pendusta agama, tentang siapakah pendusta agama itu. Allah menjelaskan di ayat yang kedua, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya membentak atau menyakiti fisiknya dan perasaannya dan menolak dia. Ya. Di sini apa boleh kita menghardik anak yatim? Tidak, Bu. Tidak boleh. Apa yang harus kita lakukan terhadap anak yatim? Memperdulikan, yang harus kita lakukan terhadap anak yatim, yang pertama sekali menyayangi mereka dengan tulus, seperti yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mengusap kepala anak yatim dengan kasih sayang. Sungguh perilaku ini dapat melembutkan hati, kalah dengan kata-kata indah, memotivasi dan memberi semangat kepada mereka. Yang kedua, memberikan kebutuhan pokok untuk anak yatim. Memberikan kebutuhan pokok seperti makan dia, minum, peralatan sekolah, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya yang sesuai dengan usianya. Jangan lupa kebutuhan rohaninya seperti belajar mengaji, mengkaji Al-Quran, beribadah, dan lain-lain. Yang ketiga, mengasuh dan membimbingnya seperti mempersiapkan biaya untuk pendidikan dan persiapan hidupnya di masa dewasa. Ya. Di ayat yang ketiga, coba bacakan Haji Yati. Ayat ketiga, arti dari surah Al-Ma'un ayat ketiga. Artinya, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ya, di ayat yang ketiga ini
tidak mendorong memberi makan orang miskin. Artinya makanannya dilahap sendiri. Dia tidak memikirkan nasib orang yang miskin yang tidak mempunyai harta. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa meskipun kita telah melaksanakan kewajiban salat, mengaku beriman kepada Allah, tapi masih melakukan hal-hal tersebut berarti kita telah berdusta dan berbohong, telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya kan. Di ayat keempat, coba bacakan arti ayat keempat, Rosita. Maka celakalah orang yang sholat, Bu. Ya. Di ayat yang keempat ini, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Ini bermakna orang-orang yang salat tidak serta-merta akan selamat di akhirat jika melakukan hal yang berikut ini yang dijelaskan pada ayat kelima ya, yaitu arti ayat kelima, orang yang lalai terhadap salatnya. Artinya tidak sesuai dengan ketentuan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak salat pada waktunya. Ya, lalai dalam kekhusyuan, tidak bersungguh-sungguh. Ya. Yang keenam, coba bacakan anak ibu. Maria, apa arti Quran surah Al-Mulk ayat ke-6? Yang berbuat ria, Bu. Ya, orang yang berbuat ria, orang yang celaka adalah orang yang berbuat ria. Ria artinya ingin terlihat oleh orang lain. Maksudnya di sini artinya ingin terlihat oleh orang lain. Apapun yang dilakukannya, kebaikannya, ibadahnya ingin dipertontonkan kepada orang lain, bukan karena Allah ya. Dia mempertontonkan amal perbuatan baiknya dengan maksud ingin dipuji oleh orang lain. Tentu saja ini akan celaka karena ia beramal tapi tidak mendapatkan pahala. Yang ketujuh, coba bacakan Irwan Hamdi arti ayat Quran surah Al-Maun ayat ketujuh. Artinya yaitu dan enggan memberi bantuan, Bu. Ya. Yang ketujuh, enggan memberi bantuan. Disebutkan orang yang celaka adalah orang yang enggan menolong dan barang yang berguna. Artinya dia tidak mau memberikan bantuan kepada orang lain, bahkan menghalangi orang lain untuk memberikan pertolongan. Inilah orang yang mendustakan agama seperti disampaikan di awal-awal surat tadi. Kan? Dan tentu saja orang yang mendustakan agama pasti akan celaka ya. Pertanyaan Ibu untuk anak-anak Ibu ya, apa pengertian Quran surah Al-Maun yang anak-anak Ibu ketahui? Ada yang tahu? Maun itu adalah orang yang menahan diri untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Misalkan dia memiliki barang-barang yang bermanfaat, tetapi enggan memberikan kepada orang lain. Begitu juga berupa bahan makanan, anak yatim dan fakir miskin, dan lain sebagainya. Itu menurut kami, Bu. Apa benar, Bu, begitu, Bu? Iya, bagus. Tapi kalau surah Al-Maun itu artinya barang-barang yang berguna. Ada berapa ayat Quran surah Al-Maun, Salbahtiar? 7, Bu. Ada 7, betul, pandai anak-anak Ibu. Di sini ada pesan pokok yang terkandung di dalam Quran surah Al-Maun. Pertama, tidak membentak anak yatim. Karena Rasulullah saja sangat menyayangi anak yatim. Anak yatim itu disayang, bukan dibentak. Kita harus menyayangi anak yatim ya. Kita tidak boleh membentak anak yatim, tapi kita harus menyayanginya. Yang kedua, pesan pokok dari surah Al-Maun mendorong manusia untuk memberi makanan kepada orang yang miskin. Yang ketiga, menunaikan salat dengan khusyuk. Yang keempat, memberikan pertolongan kepada sesama. Sebab turunnya Quran surah Al-Maun ini ialah ada orang yang identitasnya diperselisihan oleh para perawi, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, Ibnu Walid yang setiap minggu menyembelih seekor unta.
Ya, mereka menyembelih seekor unta. Suatu ketika ada seorang anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelihnya. Tetapi mereka tidak memberikannya, malah menghardik anak yatim tersebut. Alangkah sedihnya mereka, ya kan? Jangankan memberikan, malah dihardik anak yatim tersebut. Padahal di dalam harta kita itu ada hak orang lain, ya kan? Apabila kita berlebihan harta, kita boleh sedekahkan sebagian harta kita untuk orang yang kurang mampu. Ya, dari penjelasan Ibu tadi, ada yang ingin ditanyakan? Jelas Bu, jelas. Ya. Lalu di sini apa saja hikmah dari Quran surah Al-Ma'un? Dari makna surat ini kita dapat mengambil beberapa sikap terpuji yang perlu diamalkan, di antaranya yang pertama, Allah mencintai dan menyayangi anak yatim. Kita harus mencintai dan menyayangi anak yatim. Misalnya kita memberi santunan, berteman dengan baik dengannya, dan bertutur kata yang baik atau santun bila sesama anak yatim, maka kita juga berbuat santun sesama yatim. Ya, yang kedua hikmahnya, menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin, karena sudah kewajiban bagi orang-orang kaya membantu orang yang tidak mampu, yaitu orang miskin. Yang ketiga, menunaikan salat tepat waktu sesuai ketentuan dan berusaha khusyuk. Jangan main-main dalam salat. Jangan main-main dalam salat, tapi harus serius dan sungguh-sungguh. Yang keempat hikmahnya, hindari perbuatan ria. Kita harus ikhlas di dalam beramal. Artinya ketika kita beramal, kita hanya berharap rizanya Allah, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Sejatinya amal yang ikhlas itu yang akan dicatat oleh Allah sebagai pahala. Apabila kita ingin mempertontonkan amalan kita itu ria, kita capek beribadah tetapi tidak dapat pahala, itu sia-sia. Ya. Yang kelima hikmahnya, memberi bantuan kepada yang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia itu makhluk sosial, satu dengan lainnya saling membutuhkan. Inilah beberapa sikap terpuji yang harus diamalkan. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak ibu semua? Ada, Bu. Iya, silakan tanyakan. Siapakah anak yatim itu, Bu? Anak yatim itu anak yang tidak mempunyai ayah. Ayahnya sudah meninggal. Itulah anak yatim yang tidak mempunyai orang tua, yaitu ayahnya. Yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya ingin menanyakan Bu. Misalnya jika anak yatim itu Bu sering berbuat kesalahan Bu. Nah, jadi apakah itu boleh ditegur Bu atau bagaimana? Bagaimana Bu? Boleh ditegur nak ya, dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang baik. Tidak boleh menyakiti perasaannya. Kita tegurkan banyak teguran yang bagus, kan kita nasihati dengan baik-baik. Tidak boleh membentak. Namanya anak yatim, namanya anak-anak ya kan. Pasti anak yatim itu kadang-kadang membuat kita kesal. Kita harus sabar. Sebagai guru kita harus sabar menghadapi anak-anak, apalagi anak yatim ya. Nasihatilah dengan tutur kata yang baik. Bu, boleh bertanya sekali lagi Bu? Nggak boleh. Ya silakan, tanya aja. Apa lebih utama kita mengasihi anak yang yatim dibandingkan dengan piatu Bu? Sementara dua-duanya sama-sama, yang satu tidak punya ayah, yang satu tidak punya ibu Bu. Jadi itu yang mana lebih kita utamakan Bu? Kalau menurut ibu ya, utamakan anak yatim, tapi dia juga punya kehidupan dia. Apabila kehidupannya lebih miskin dari anak yatim tersebut, kan kita pilih-pilih. Misalnya kita nih kan ada misalnya kelebihan harta nih, namanya kita orang kaya lah misalnya ya, semoga aja kita orang kaya semua ya. Boleh kita sedekahkan, kita samakan aja, kita kasih sedekah untuk anak yatim dan kepada orang yang tidak punya ibu tadi. Boleh sedekah kan, kita boleh bersedekah pada siapa saja yang kurang mampu.
tapi sedekahnya itu harus ikhlas karena Allah bukan ingin dipuji orang. Berarti keutamaannya lebih diutamakan ke yang anak yatim dari dibandingkan piatu ya. Menurut ibu itu nak, karena Rasulullah saja sangat menyayangi anak yatim. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Ibu rasa cukup inilah penjelasan ibu tentang syukur Asyura Maun. Untuk lebih jelasnya lagi nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Berhubung waktu sudah habis, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.